Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Putri Nurlaila dengan NPM 24023525198 akan mempresentasikan kasus terkait dengan KFC Indonesia melakukan penutupan gerai dan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama itu ada pemulihan pasca pandemi belum sepenuhnya pulih. Nah, setelah PT Fast Food Indonesia atau bisa disingkat FAST, operator KFC di Indonesia itu kesulitan memulihkan omset dan trafik restoran sejak pandemi COVID-19. Penjualan makanan dan minuman tetap melemah. Artinya, banyak outlet yang semula menguntungkan setelah pandemi jadi sulit balik ke kondisi yang normal. Nah, lalu yang kedua ada penurunan penjualan dan kerugian besar. Nah, Fast itu melaporkan rugi cukup besar. Misalnya itu kerugian bersih 557,08 miliar rupiah per kuartal 3 2024 itu menyebabkan perusahaan harus memangkas biaya termasuk tutup outlet dan PHK. Penurunan omset disebabkan juga oleh daya beli masyarakat yang melemah. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu dampak boikot dari konsumen. Sejak konflik di Timur Tengah dan isu internasional, terjadi gerakan boikot terhadap sejumlah merek global termasuk KFC. Hal ini berpengaruh ke minat konsumen untuk makan di outlet KFC di Indonesia. Nah, perubahan preferensi dan kemarahan konsumen turut melemahkan performa outlet-outlet yang sudah lemah. Oke, kita lanjut ke yang empat. Nah, yang keempat itu ada masalah kontrak sewa dan kinerja outlet. Nah, pada tahun 2025, manajemen Fast itu menyebut banyak gerai yang sewa kontraknya habis dan performa outletnya itu tidak membaik atau underperforming. Karena itu mereka pilih tutup atau relokasi. Nah, dengan menutup outlet yang tidak sustainable, perusahaan berharap bisa konsolidasi dan juga bisa menjaga kesehatan finansial jangka panjang. Lalu yang terakhir itu ada beban utang dan kondisi keuangan yang berat. Pada per September 2025, liabilitas atau utang Fast melonjak tercatat sekitar 3,97 triliun rupiah, naik dari posisi akhir 2024. Kondisi ini memaksa perusahaan melakukan restrukturisasi, efisiensi biaya, termasuk juga pengurangan pegawai supaya bisa bertahan. Baik, kita lanjutkan ke yang faktor. Direktur Fast atau Wahyudi Martono menjelaskan penutupan gerai dilakukan karena ada dua faktor utama. Yang pertama itu adanya kontrak sewa yang telah berakhir sehingga restoran harus ditutup. Lalu yang kedua itu ada sejumlah gerai tidak menunjukkan pemulihan kinerja yang signifikan sejak 2020. Oke, faktor yang selanjutnya itu ada turunnya pendapatan akibat pembatasan aktivitas masyarakat, lalu juga ada tingginya biaya operasional yang tetap harus ditanggung, lalu ada perubahan perilaku konsumen, dan juga ada upaya perusahaan untuk mempertahankan bisnis di tengah krisis berkepanjangan. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang tadi. Nah, yang pertama itu yang pembatasan aktivitas masyarakat. Pembatasan tersebut berimplikasi langsung terhadap kinerja operasional perusahaan. Pendapatan KFC Indonesia mengalami penurunan signifikan, sementara biaya operasional seperti sewa bangunan, utilitas, pengadaan bahan baku, serta kewajiban pembayaran gaji karyawan tetap harus dipenuhi. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional itu membuat perusahaan menghadapi tekanan finansial yang cukup berat. Lalu dalam kondisi tersebut juga, KFC Indonesia melakukan berbagai langkah efisiensi sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan operasional perusahaan.
seperti langkah meliputi penutupan sementara maupun permanen beberapa gerai, penyesuaian jam operasional, serta restrukturisasi tenaga kerja. Salah satu konsekuensi dari langkah di efisiensi tersebut adalah pelaksanaan pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut dengan PHK, dan kebijakan merumahkan sebagian karyawan karena berkurangnya aktivitas operasional. Nah, juga selain itu, perubahan perilaku konsumen selama pandemi itu seperti meningkatnya preferensi terhadap layanan pesan antar, dan kecenderungan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Itu bisa diambil dari kasus yang pandemi pada tahun 2020, yaitu mengurangi aktivitas di luar rumah turut memperdalam penurunan trafik pengunjung di gerai KFC. Situasi ini juga memperburuk kondisi perusahaan sehingga keputusan penutupan gerai dan PHK menjadi langkah yang sulit dihindari. Seperti itu. Kita lanjut ke dampak-dampaknya. Ada dampak terhadap karyawan, ada dampak terhadap operasional perusahaan, ada juga dampak terhadap sosial dan ekonomi, terus ada juga terhadap industri makanan cepat saji. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan dampak terhadap karyawan. Yang pertama itu ada kehilangan pekerjaan akibat PHK sehingga menurunkan stabilitas ekonomi keluarga. Lalu yang kedua itu ada penurunan pendapatan bagi karyawan yang dirumahkan atau dipotong jam kerjanya. Lalu yang ketiga ada juga stres atau ketidaksehatan mental dan ketidakpastian terkait masa depan pekerjaan, terutama bagi pekerja kontrak dan paruh waktu. Lalu ada juga dampak terhadap operasional perusahaan. Yang pertama itu ada penurunan kapasitas operasional karena tidak semua gerai dapat berfungsi normal. Lalu ada juga berkurangnya jumlah tenaga kerja sehingga beberapa pekerjaan dilakukan dengan sumber daya terbatas. Lalu ada juga efisiensi operasional meningkat karena perusahaan memfokuskan pengeluaran hanya pada gerai yang masih menguntungkan. Lalu ada dampak terhadap sosial dan ekonomi. Yang pertama itu ada meningkatnya angka pengangguran di sekitar F dan B akibat PHK. Lalu yang kedua ada penurunan pendapatan daerah pada lokasi gerai yang ditutup, terutama yang berada di pusat perbelanjaan. Lalu yang ketiga ada juga dampak berantai bagi pemasok karena berkurangnya permintaan bahan baku dari KFC. Nah, ada dampak masalah terhadap industri makanan cepat saji. Yang pertama itu ada persaingan bisnis meningkat karena semua restoran fast food berebut pelanggan via delivery. Lalu ada inovasi digital berkembang lebih cepat, termasuk pembayaran cashless, sistem pesan online, dan aplikasi internal. Lalu ada perubahan pola industri di mana dine-in tidak lagi menjadi sumber utama pendapatan. Nah, dengan catatan yang dampak terhadap industri makanan cepat saji ini ada pada kasus penurunan dari masa pandemi. Kita lanjutkan ke dalam bagaimana KFC menghadapi atau upaya-upaya dalam menghadapi kasus tersebut atau masalah tersebut. Yang pertama itu ada penguatan layanan delivery dan digitalisasi. Nah, KFC ini memfokuskan pemulihan pada peningkatan layanan pemesanan online dengan memperluas kerjasama dengan GoFood, GrabFood, Shopee Food. Lalu juga ada memperbaiki sistem pemesanan digital, termasuk website dan aplikasi. Lalu membuat promo khusus delivery untuk menarik pelanggan. Nah, dampaknya itu penjualan meningkat meski dine-in terbatas. Lalu yang kedua ada
Yang kedua itu ada adaptasi model operasional. Nah, KFC ini melakukan penyesuaian besar pada operasional seperti optimalisasi layanan drive-thru dan take away atau penyesuaian jam operasional sesuai kebijakan pemerintah, lalu pengurangan menu tertentu agar proses produksi lebih efisien. Nah, dampaknya itu operasional menjadi lebih fleksibel dan efisien. Lalu yang ketiga ada efisiensi biaya secara menyeluruh. Nah, untuk menjaga keuangan tetap stabil, KFC itu melakukan negosiasi ulang sewa dengan pemilik bangunan. Lalu ada juga penghematan biaya logistik dan bahan baku. Ada juga konsolidasi gerai, hanya mempertahankan gerai yang performanya baik. Dampaknya itu beban biaya berkurang, perusahaan kembali stabil. Lalu yang keempat ada inovasi produk dan strategi pemasaran. KFC meluncurkan berbagai inovasi dan promo yang relevan dengan kondisi konsumen, paket hemat, dan harga lebih terjangkau. Lalu ada menu baru yang sesuai tren konsumen, lalu ada juga kampanye digital untuk meningkatkan engagement. Dampaknya itu konsumen kembali tertarik, penjualan juga meningkat. Lalu yang kelima ada meningkatkan standar keamanan dan kebersihan. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, KFC ini menerapkan protokol kesehatan ketat di semua gerai. Lalu ada sistem contactless payment atau tanpa kontak fisik. Lalu ada sertifikat kebersihan dan keamanan pangan. Dampaknya itu konsumen merasa aman sehingga kunjungan berangsur pulih. Lalu yang keenam ada reorganisasi struktur SDM. KFC ini membangun kembali kekuatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan ulang kepada karyawan, lalu menyesuaikan struktur kerja agar lebih efisien, lalu menambah karyawan baru ketika gerai kembali normal. Dampaknya, kinerja operasional meningkat dan pelayanan lebih baik. Lalu yang ketujuh ada pembukaan kembali gerai secara bertahap. Setelah kondisi berangsur membaik, KFC itu membuka kembali sebagian gerai yang sebelumnya ditutup, lalu melakukan renovasi pada gerai untuk menghadirkan konsep lebih modern, lalu mengutamakan gerai di lokasi strategis dengan potensi pasar tinggi. Dampaknya itu pendapatan per gerai naik dan brand semakin kuat. Lalu yang kedelapan itu ada membangun kepercayaan publik. KFC ini memanfaatkan kampanye edukasi dan komunikasi publik untuk menjelaskan langkah perusahaan selama pandemi, lalu menunjukkan komitmen menjaga kualitas, keamanan, dan kenyamanan pelanggan. Dampaknya itu reputasi perusahaan tetap terjaga dan loyalitas pelanggan meningkat. Nah, lalu apa sih yang bisa dipelajari dari kasus ini? Yang pertama itu ada pentingnya adaptasi bisnis di situasi tidak terduga. Seperti contohnya itu pada pandemi atau pada boykot. Nah, menunjukkan bahwa kondisi eksternal dapat berubah secara drastis. Perusahaan harus siap beradaptasi dengan cepat, melakukan perubahan model bisnis, tidak terpaku pada strategi lama. Nah, KFC ini berhasil bertahan karena cepat mengalihkan fokus dari dine-in ke delivery. Lalu yang kedua itu ada manajemen risiko dan perencanaan krisis, itu sangat penting. Nah, perusahaan itu perlu memiliki rencana darurat atau contingency plan. Lalu yang kedua itu strategi penghematan saat krisis. Nah, yang ketiga analisis risiko jangka panjang. KFC dapat mengambil keputusan cepat karena adanya perencanaan manajemen risiko. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas operasional menentukan keberlangsungan bisnis. KFC yang sebelumnya mengandalkan dine-in harus mengubah operasionalnya agar tetap bertahan. Pelajarannya, perusahaan harus fleksibel dalam jam operasional, pengelolaan pasokan, model pelayanan. Lalu yang keempat ada pentingnya digitalisasi dan inovasi teknologi. Nah, KFC ini bangkit karena memanfaatkan aplikasi pesan antar, sistem pembayaran digital, lalu promosi lewat media sosial. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan bagi pilihan, tapi kebutuhan utama dalam bisnis modern.
Nah, lalu ada yang kelima itu efisiensi biaya dapat menyelamatkan perusahaan. Dalam kondisi sulit, perusahaan itu harus mampu mengurangi biaya yang tidak produktif atau juga menutup unit usaha yang merugi atau juga menyesuaikan struktur tenaga kerja. Nah, efisiensi yang tepat itu dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu yang keenam itu ada perubahan perilaku konsumen itu harus cepat direspons agar tidak kehilangan konsumen. Lalu yang ketujuh itu ada komunikasi yang baik dengan karyawan dan konsumen sangat penting. Krisis menuntut perusahaan berkomunikasi transparan tentang perubahan, memberikan arahan yang jelas, menjaga kepercayaan publik. Tanpa komunikasi yang efektif, krisis bisa semakin parah. Lalu yang kedelapan ada pentingnya kesehatan dan keamanan dalam industri F&B. KFC mampu menjaga kepercayaan pelanggan karena menerapkan protokol kesehatan ketat, kebersihan standar tinggi, pelayanan tanpa kontak atau contactless. Ini menunjukkan bahwa keamanan makanan adalah faktor utama keberhasilan bisnis F&B. Nah, seperti itulah masalah atau kasus KFC Indonesia melakukan penutupan gerai dan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan, dan juga faktor-faktor dampak-dampaknya, dan juga strategi untuk mengembalikan KFC ini membangun kembali, seperti itu yang sudah dijelaskan dengan saya tadi. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak atau meluangkan waktunya terhadap presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.